Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karamul Huda dengan NIM 2314010061. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada video ini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran dengan judul materi hadas menggunakan metode pembelajaran ceramah, demonstrasi, dan resitasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Anda semua, sebelum pembelajaran pagi ini kita mulai, marilah kita buka pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, kita mulai. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya sebelum pembelajaran Bapak mulai, Bapak akan menanyakan terlebih dahulu bagaimana kabar Anda pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah. Nah, baik Anda, pagi ini kita akan membahas materi pembelajaran kita, yakni tentang hadas. Nah, jadi sebelum kita masuk kepada inti pembelajaran kita harus tahu dulu apa yang akan kita capai dari materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, jadi kita harus tahu apa tujuan yang akan kita capai pada materi kita pagi hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat memahami pengertian hadas. Nah, yang kedua, siswa dapat mengklasifikasikan macam-macam hadas. Yang ketiga, siswa dapat memahami tata cara membersihkan hadas. Nah, yang keempat, terakhir, siswa dapat mempraktekkan tata cara membersihkan hadas. Nah, jadi itulah 4 tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pada pagi hari ini. Nah, baik Anda semuanya, sekarang kita masuk kepada pembelajaran inti kita. Nah, jadi sekarang kita akan membahas tentang hadas. Nah, ada yang tahu apa itu hadas? Yang tahu angkat tangan? Baik. Nah, akan Bapak jelaskan. Jadi, hadas adalah segala sesuatu yang mengakibatkan keadaan seseorang tidak suci yang berasal dari dalam dirinya yang dapat menghalanginya untuk melakukan ibadah tertentu. Nah, Bapak ulangi ya. Hadas adalah segala sesuatu yang mengakibatkan keadaan seseorang tidak suci yang berasal dari dalam dirinya sendiri yang dapat menghalanginya melakukan ibadah tertentu. Nah, sudah paham? Sudah Pak. Baik. Nah, dalam pengertian hadas ada 3 kata kunci yang bisa Anda pahami. Yang pertama, kata kuncinya adalah keadaan. Nah, jadi kata kunci pertama adalah keadaan. Nah, itu tadi dalam pengertiannya keadaan seseorang tidak suci. Nah, yang kedua, kata kunci yang kedua adalah dalam dirinya. Nah, jadi hadas ini merupakan sesuatu yang berasal dari dalam diri seseorang itu sendiri. Nah, kemudian kata kunci yang terakhirnya adalah
menghalangi. Nah, jadi hadas ini menghalangi Ananda untuk melakukan ibadah tertentu. Nah, ibadah tertentu ini maksudnya adalah seperti sholat, melaksanakan haji, melaksanakan tawaf, melaksanakan puasa. Nah, itu beberapa yang hadas itu dapat menghalangi Ananda melakukan ibadah tertentu. Nah, itu tentang pengertian hadas. Sekarang kita masuk kepada pembahasan selanjutnya tentang macam-macam hadas. Macam-macam hadas. Nah, yang pertama adalah hadas kecil. Nah, jadi hadas itu terbagi menjadi dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil contohnya seperti ketika Ananda buang air kecil, ketika Ananda buang air besar, ketika Ananda menyentuh kemaluan tanpa menggunakan alas tangan. Kemudian selanjutnya ketika Ananda menyentuh lawan jenis yang bukan mahramnya. Ada lagi? Kentut gimana, Pak? Betul. Kentut itu juga termasuk kepada hadas kecil. Bagus, yang sudah menjawab. Sekarang kita masuk kepada macam-macam hadas yang kedua, hadas besar. Nah, jadi contoh dari hadas besar ini, pertama, mimpi basah bagi laki-laki. Kedua, haid bagi perempuan. Ketiga, nifas. Keempat, wiladah. Kelima, hubungan suami istri. Keenam, murtad. Nah, oke, Bapak ulang ya. Contoh dari hadas besar itu yang pertama, mimpi basah bagi laki-laki. Kedua, haid bagi perempuan. Ketiga, nifas. Keempat, wiladah. Kelima, hubungan suami istri. Dan keenam, murtad. Nah, sekarang Bapak mau bertanya, ada yang tahu apa itu nifas dan wiladah? Yang tahu boleh angkat tangan. Oke, baik. Bapak jelaskan ya. Jadi, nifas adalah darah yang keluar ketika ibu melahirkan. Nah, darah yang keluar dalam proses melahirkan. Nah, itu nifas. Kalau wiladah, darah yang keluar ketika setelah melahirkan. Nah, itu dia. Setelah melahirkan. Nah, jadi nifas itu ketika melahirkan. Kalau wiladah itu setelah melahirkan. Oke, sampai sana paham? Paham, Pak. Baik. Baik, sekarang kita masuk kepada cara membersihkan atau cara mensucikan hadas. Nah, kita harus tahu cara mensucikan hadas kecil dan cara mensucikan hadas besar. Sekarang kita masuk kepada cara mensucikan hadas besar terlebih dahulu. Nah, jadi untuk membersihkan hadas besar, caranya adalah mandi wajib. Nah, jadi untuk membersihkan hadas besar, caranya adalah dengan mandi wajib. Nah, jadi mandi wajib ini berbeda ya dengan mandi biasanya, karena mandi wajib ini memiliki cara dan rukunnya yang berbeda dengan mandi biasanya. Nah, jadi rukun mandi wajib ini adalah yang pertama, ini niat. Nah, niat inilah yang membedakan antara mandi wajib dengan mandi biasanya. Nah, niat mandi wajib ada yang hafal? Oke, nah jadi mandi wajib itu niatnya adalah, dengar ya, nawaitul
ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Kita ulangi, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Nah, itu dia niat mandi wajib. Nah, kemudian rukun yang kedua mandi wajib adalah jadi yang kedua, mengalirkan air ke seluruh tubuh. Nah, jadi seluruh tubuh Ananda itu wajib terkena air tanpa terkecuali. Jikalau nanti tidak ada yang tidak kena anggota tubuhnya, itu tidak sah mandi wajibnya. Nah, airnya juga air mutlak, tidak boleh air yang terkena sabun. Nah, jadi harus air mutlak. Paham ya? Sudah paham semuanya? Sudah Pak. Oke, Anda semuanya. Sekarang kita masuk kepada cara mensucikan hadas kecil. Caranya adalah dengan berwudu. Nah, jadi untuk mensucikan hadas kecil, caranya adalah dengan berwudu. Nah, itulah untuk cara mensucikan atau membersihkan hadas kecil. Nah, sekarang akan Bapak tampilkan video tentang tata cara berwudu. Nah, mari kita bersama-sama saksikan video ini. Nah, setelah Ananda melihat video tadi, Bapak akan mempraktekkan ulang kepada Ananda cara berwudu dengan baik dan benar. Nah, nanti akan Bapak praktekkan di depan kelas. Ananda perhatikan seksama ya. Baik Ananda, Bapak akan mempraktekkan cara berwudu dengan baik dan benar. Nah, jadi Bapak akan mempraktekannya, yaitu rukun wudhunya saja. Yaitu yang pertama membaca niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan sampai dengan siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, dan yang keenam tertib. Nah, sekarang kita yang pertama niat. Nah, jadi niat wudhu adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Kemudian kita baca bismillah. Kita langsung kepada cara membersihkan atau cara membasuh muka. Nah, jadi yang pertama kita siapkan airnya. Langsung kita tarik tangan ke atas kepala seperti ini. Nah, turunkan tangannya ke bawah, jempolnya mengenai anak telinga kiri kanan. Nah, seperti itu. Nah, jadi apa saja bagian muka yang wajib kena ketika berwudu itu? Yang pertama adalah yang kening ini. Nah, jadi batas anggota wajah, batas bagian wajah yang wajib terkena air itu adalah bagian kening paling atas sampai bagian dagu paling bawah dan membentang dari
telinga kanan sampai telinga kiri. Nah, itulah bagian wajah yang wajib terkena ketika berwudu. Nah, kemudian yang ketiga, rukunnya adalah membasuh tangan sampai dengan siku. Nah, kembali menampung air, dijatuhkan airnya. Nah, tangan yang di kiri ini langsung ke bagian bawah. Nah, seperti ini. Langsung diputar tangannya yang ini ke atas. Langsung langsung ditarik ke depan. Itu untuk tangan. Jadi biar jelas kena bagian siku dan atas sikunya. Kemudian selanjutnya mengusap kepala. Silakan ambil airnya, diusap kepada sebagian kepala sedikit saja. Dah, selesai. Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, boleh dilipat celananya, air mengalir, diusap-usap, diambil sela-seli jarinya, tarik ke bawah, biar kena mata kaki, tarik lagi, tarik ke depan. Nah, yang keenam adalah tertib. Nah, itulah cara berwudu dengan baik dan benar. Itu bisa Anda lakukan masing-masing gerakan 3 kali, sunnahnya 3 kali, wajibnya 1 kali. Nah, itulah cara berwudu dengan baik dan benar. Perlu Anda ketahui, ketika Anda ingin mensucikan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, Anda tidak menemukan air, Anda sulit terjangkau airnya, atau Anda tidak bisa terkena air. Nah, itu bisa Anda ganti dengan bertayamum untuk mensucikan hadas besar dan hadas kecil. Nah, tayamum itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sampai sini paham semuanya? Paham, Pak. Oke. Baik, Nanda, sebelum pembelajaran kita akhiri, Bapak akan memberikan tugas untuk Ananda kerjakan di rumah atau di luar jam pelajaran kita. Boleh Ananda kerjakan di perpustakaan, boleh Ananda kerjakan di taman-taman sekolah kita. Nah, jadi ini ada tugas yang sudah Bapak print untuk Ananda kerjakan. Silakan isi namanya, kelasnya, ada gambaran umum tentang materi yang sudah kita bahas tadi. Ada 4 pertanyaan. Silakan Anda jawab sesuai yang ditanyakan. Jangan dijawab yang tidak ditanyakan. Nah, jika jawabannya panjang, boleh Anda lanjutkan di belakang sini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Boleh dilanjutkan di belakang ini. Oke, paham ya? Silakan dibagikan kepada temannya ya. Ya, Pak. Oke. Nah, tugas itu nanti Ananda kumpulkan pada pertemuan kita minggu depan. Nah, sudah ngerti ya? Nah, baik, sebelum pembelajaran pagi ini kita akhiri, Bapak akan memberikan kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas. Untuk pengertian hadas, hadas adalah segala sesuatu yang mengakibatkan keadaan seseorang tidak suci, yang berasal dari dalam dirinya yang dapat menghalanginya melakukan ibadah tertentu. Macam-macam hadas. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Nah, untuk mensucikan hadas kecil dilakukan dengan cara berwudu, dan untuk mensucikan hadas besar kita lakukan dengan cara mandi wajib. Nah, sampai sana materi kita. Jika ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Ingin bertanya tentang materi kita hari ini, boleh angkat tangan. Oke, jika tidak ada, untuk materi kita pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang tayamum lagi ya. Nah, demikian saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.